Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi ke channel saya ya, teman-teman. Gimana kabar kalian di sana? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, serta dipanjangkan umurnya, bahagia selalu, sukses dunia akhirat, amin. Video kali ini saya akan meneruskan cerita suka duka saya selama saya di negeri orang, di negeri beton atau di Hong Kong ya, teman-teman. Yang kemarin saya bercerita tentang kalau saya overstay, sudah lewat kadaluarsa itu visa saya, dan akhirnya pihak imigrasi mengembalikan saya, mengantarkan saya ke bandara. Sampai masuk ke dalam pesawat pun saya masih diantar, dan alhamdulillah saya di Indonesia cuman menunggu dalam waktu 1 bulan. Alhamdulillah visa saya di majikan kedua turun, dan setelah itu saya balik lagi ke Hong Kong. Saya bekerja dengan majikan saya yang kedua. Setelah itu saya jalani, tetapi di situ juga ada pahitnya, ada manisnya, dan ada sukanya, dan ada juga dukanya ya, teman-teman. Senangnya di sana ya mau gimana lagi ya, teman-teman. Senangnya ya namanya juga kerja ya harus dinikmati, dan senang gak senang ya harus dirasakan senang gitu ya, teman-teman. Tetapi saya tidur saya nggak di rumah majikan, teman-teman. Perjanjian sih memang saya tidur di rumah agen, itu perjanjiannya itu saya tidur di rumah agen dan yang membayar majikan. Tetapi setelah saya jalani, majikan membayarnya cuma 1.000, dan saya tidurnya di rumah agen. Tetapi di rumah agen bayarnya nggak cuma 1.000, lebih dari 1.000, kalau nggak salah dulu 1.400, dan akhirnya setiap bulannya saya harus keluar 1.400, sedangkan gaji saya gaji standar. Lembur pun saya nggak pernah. Karena apa? Di sana itu perhitungan masalah lembur, nggak pernah ngasih lembur. 1 kali atau 2 kali dia pernah ngasih, itu pun karena mereka butuh banget. Jadi kalau saya yang butuh, saya kepinginnya saya lembur buat bayar tidur, tapi mereka nyuruh libur. Ya mau gimana lagi, libur juga butuh makan, nggak sendiri, nggak harus makan sama majikan. Apalagi saya tidur di luar, 1 hari 1 malam kan harus makan sendiri, ditambah lagi tidur juga di rumah agen kan nggak gratis. Nah dari situ saya baru merasa kalau memang perjalanan hidup itu nggak seindah yang kita bayangin ya, teman-teman. Kalau cuman bayangin ya memang oh iya enak tidur di luar, nggak satu rumah sama majikan tidur. Tapi jujur saja, saya yang sudah pernah ngalamin ya, teman-teman, enak gak enak, lebih enak tidur di rumah majikan. Karena apa? Di rumah majikan kita libur 1 hari, kita sore pulang, dan kita masih bisa ikut makan majikan di saat sarapan. Nah di situ. Tapi kalau tidur di luar kan sampai 1 hari 1 malam kan otomatis kita harus mengeluarkan uang lebih dari yang biasanya. Nah setelah itu saya berangkat pagi jam setengah 7, terus jam 7 harus nyampe ke sana. Habis itu terus pulang jam 9, kadang jam 10 ya. Kalau terang enak, malam-malam jalan-jalan refreshing kayak gitu, pikiran agak nggak penat kayak gitu ya, teman-teman. Tapi coba kalau bayangin di saat hujan petir, kan kita kan nggak tahu kondisi cuaca di luar, kita kan nggak tahu. kita
kita niatnya sih kepinginnya ya cuacanya bagus terus, nggak hujan. Nah yang bikin aku sedih sampai jalan sambil nangis ya teman-teman, apa? Hujan petir sambil teringat anak dan keluarga. Di jalan sambil berjalan sendirian jam 10 malam. Hujan petir, teringat anak, akhirnya apa? Air matamu mengalir, nggak terasa, menangis. Dan akhirnya saya menangis sambil jalan sampai masuk ke rumah agen. Ya di situ saya ditanya, itu udah pasti. Tapi tidur di rumah agen juga ada enaknya dan enggaknya, namanya juga ikut orang juga kan, sama aja ikut orang dua. Satu tidur di rumah agen, kadang agen anaknya juga tidurnya malam banget, kadang jam 1, kadang jam 2, enggak mesti mereka tidur cepat. Sedangkan saya tidurnya di ruang tamu, ada ranjangnya, di ruang tamu ada ranjangnya ya teman-teman. Tapi ya tetap aja nggak nyaman. Tapi mau gimana lagi, memang kondisi majikan saya nyuruhnya saya tidur di rumah agen. Nah saya sudah meminta sama majikan saya juga suruh beliin saya tempat tidur, saya boleh saya tidur di ruang tamu nggak apa-apa, di lantai juga nggak apa-apa, yang penting ada ada kasurnya, nanti di belakang sofa juga nggak apa-apa. Saya udah bilang kayak gitu, tapi majikan itu bilangnya iya aja, ternyata nggak diturutin. Dan setelah itu nggak diturutin, tapi lama kelamaan saya bekerja di situ, setiap hari saya jalani terus, disyukuri aja. Dimanapun bekerja pun kalau kita nggak bersyukur ya tetap aja nggak enak. Tapi sebenarnya sih di situ juga enaknya kalau libur nggak harus buru-buru pulang. Tapi nggak enaknya yaitu keuangan, kita keluarnya lebih dari yang biasa kita keluarkan, kayak gitu loh teman-teman. Yang seharusnya uang buat nambahin tidur 400 bisa buat jajan anak di Indonesia, tapi malah buat untuk bayar tidur saya di situ. Dan akhirnya ya jatah anak berkurang gitu. Jadi ya mau gimana lagi, daripada saya menanggung utang banyak nanti ke agen kalau aku nggak bayar tiap bulan. Nah di situ sebenarnya sih 1.500 aslinya, tapi agen saya itu ngasih keringanan jadi 1.400. Nah, majikan saya ngasih 1.000 serta saya yang 400. Ya di rumah agen juga ada enaknya, ada juga nggak enaknya, ada pahit dan manis juga. Itu nggak perlu saya ceritakan semua, itu privasi saya ya teman-teman. Yang intinya kerja di negeri orang itu pantangannya besar ya teman-teman, nggak seenak yang kita bayangin. Ya kalau yang belum kesini, belum ke Hongkong, memang bisa membayangin oh enak kerja di Hongkong. Tapi kerja di sini tuh juga mentalnya seperti baja, harus kuat. Mental dan fisiknya juga harus kuat. Intinya itu kembali kepada diri kita sendiri lah ya teman-teman. Dan setelah saya jalani terus sampai hampir mau finish lagi juga, 14 bulan lah ya teman di situ. Iya 15 bulan saya di rumah agen dan dimajikan situ. Dan akhirnya dalam hitungan yang ke-15 agen saya bilang mulai bulan depan tidurnya naik kayak gitu, jadi genep 1.500. Saya nggak bisa ngasih keringanan kayak gitu. Jadi kan saya lah tambah bingung, yang tadinya jatah saya 500 untuk libur, saya bayar kos-kosan 400 dan yang 100 itu untuk saya beli kebutuhan saya. Kadang itu pun kurang, malah suruh buat bayar kos-kosan nambahin lagi. Jadi akhirnya
saya bercerita ke majikan saya kalau saya mau cari kos-kosan yang lebih murah kayak gitu. Dan dengan persetujuan majikan saya juga saya baru keluar dari rumah agen situ. Saya mengikuti, terus majikan saya oke, ya nggak apa-apa, yang penting kamu di mana nyaman, oke. Tapi setelah semuanya majikannya oke, ya biasalah teman-teman, ada rempeyek di udang. Di balik udang apa udang di balik rempeyek ya teman-teman. Ya ada udang di balik rempeyek lah teman-teman. Ternyata setelah kepindahan saya, ya itulah, ada udang di balik rempeyek. Yang dari luar ke majikan ini karena saya tahu karakter majikan saya tahu sifat majikan saya seperti apa, saya tahu. Jadi intinya ya itulah, udang di balik rempeyek ya teman-teman. Setelah kepindahan saya dari rumah majikan berjalan 1 bulan, suasana di rumah majikan dan majikan juga mulai berubah dengan saya, berbeda, yaitu karena ada udang di balik rempeyek teman-teman. Saya sudah dengar, saya sudah tahu, tapi saya diem aja karena saya pura-pura aja lah, pura-pura aja. Nah, saya juga meskipun dia baik sama saya juga tahu sebenarnya yang sejujurnya, cuman saya diem. Tapi saya nggak mau cerita di sini ya teman-teman, itu privasi saya. Nah setelah itu berjalan 16 bulan sudah saya bekerja sama majikan yang kedua itu. Akhirnya dia ngasih notis ke saya teman-teman. Alhamdulillah saya syukuri, saya nikmati, karena dengan kesuksesan saya sekarang ada orang-orang yang menguji saya seperti itu. Nah disitulah saya alhamdulillah nggak apa-apa, itu mungkin sudah ujian saya dan cobaan saya untuk menuju saya sukses. Jadi saya terima dengan lapang dada. Yang satu alasannya katanya saya sudah nggak butuh pembantu, tapi ya karena ada udang di balik rempeyek lah teman-teman. Setelah saya keluar dari situ dalam keadaan saya masuk ke majikan yang baru lagi, yang ketiga, yang majikan yang sekarang. Ya ada kabar sebelum saya berangkat lagi ke Hongkong juga ada kabar kalau majikan saya itu cari pembantu lagi. Nah di situ ya nggak apa-apa sih teman-teman, saya syukuri aja, saya nikmatin aja ujian Allah, saya jalani aja dengan ikhlas. Dan alhamdulillah sampai saat ini saya masih bisa bekerja di Hongkong untuk yang ke majikan yang ketiga. Next insya Allah saya akan bersambung lagi bercerita ya teman-teman. Untuk saat ini sampai di sini. Mudah-mudahan kalian semua selalu diberi kenikmatan, sehat, bahagia, sukses dunia akhirat ya teman-teman untuk semua yang di sana. Dan jangan lupa like, komen, share ke semua teman-teman sebanyak-banyaknya, serta jangan lupa subscribe. Tanpa dukungan kalian channel saya tidak bisa berkembang. Dan terima kasih untuk teman-teman saya yang selalu mengikuti video-video saya. Next saya akan bersambung lagi bercerita tentang suka duka saya selama di Hongkong. Seperti apa cerita kelanjutannya suka duka saya sampai saat ini. Next ikuti video saya berikutnya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video berikutnya teman-teman. Bye bye.